Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya saya dari Kutoarjo menuju Yogyakarta, kali ini saya sampai di stasiun Yogyakarta. Di depan ini kereta yang membawa saya dari stasiun Kutoarjo sampai ke stasiun Yogyakarta. Nama kereta ini dinamai dengan Pramex atau kepanjangan dari Prambanan Express. Jurusan kereta api ini dahulunya sampai ke kota Solo. Tetapi setelah kota Solo dari Jogja adanya komuter lain atau kereta api listrik, maka kereta Pramex ini hanya sampai di stasiun Yogyakarta saja. Dari stasiun Kutoarjo sampai stasiun Yogyakarta hanya dikenakan tarif sebesar Rp8.000. Stasiun Jogja ini sendiri ada beberapa keberangkatan kereta api ya teman-teman. Baik kereta api jarak jauh maupun kereta api jarak dekat seperti ke stasiun Kutoarjo dan kereta api bandara yang menuju dari Yogyakarta sampai ke Bandara New International Yogyakarta yang berada di Kulon Progo. Di stasiun Jogja ini sendiri dekat sekali dengan kawasan yang cukup terkenal, yaitu kawasan Malioboro. Dari stasiun Jogja ini sendiri kurang lebih 500 meter kita udah sampai di kawasan Malioboro. Dan tidak jauh juga dari selasaran Malioboro. Jadi stasiun Yogyakarta ini sendiri sangat strategis untuk yang ingin berwisata di Yogyakarta. Setelah turun di stasiun Jogja, kita akan melewati beberapa trek atau rangkaian dari kereta api. Kita harus menyeberang untuk keluar dari stasiun Yogyakarta ini sendiri ya teman-teman. Jadi ini saya sempatkan lompat ke sana, lompat ke sini dari satu kereta ke kereta yang satu. Nah, ini kita menuju ke pintu keluar dari stasiun Yogyakarta untuk menuju ke kawasan Malioboro. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di luar dari kawasan stasiun Yogyakarta. Jadi setelah keluar dari stasiun Yogyakarta, kita akan disambut dengan selasarannya Malioboro nih teman-teman. Jadi untuk masih menuju kawasan Malioboro, ini saya jalan kaki kurang lebih 500 meter ya teman-teman. Kawasan di sini cukup strategis. Di depan stasiunnya ada banyak hotel-hotel yang menyediakan untuk teman-teman yang ingin menginap di sekitar kawasan Malioboro ini sendiri. Bisa dibayangkan teman-teman, siang begini ini sangat ramai. Apalagi kalau malamnya. Kalau malam diperpadukan dengan live musik dari para musisi yang ada di kota Yogyakarta. Jalan yang saya lewati ini dinamakan Selasar Malioboro. Di sini banyak kawasan lesehan ya. Lesehan dari Malioboro teman-teman. Buat teman-teman yang ingin ke Malioboro itu mudah ya. Banyak transportasi di sekitar Malioboro. Khususnya kereta api. Jadi teman-teman yang dari Surabaya, ini arah Surabaya. Ini arah Surabaya. Nanti turunnya di stasiun Jogja. Jadi stasiun Jogja itu di sana. Nah, itu stasiun Jogja ya, teman-teman. Nanti turun dari sana itu jalan kaki kurang lebih 500 meter udah sampai Malioboro. Ini Malioboro di depan. Tuh, Malioboro. Kalau sore macet karena malam tuh biasanya ada live musik. Itu live musiknya tuh di situ, sepanjang jalan pokoknya. Jadi di sini tempat paling nongkrong paling enak teman-teman. Udah dekat sama Malioboro, kita bisa menikmati sore hari ya sambil menunggu waktu maghrib. Masjid nggak jauh, masjid di sekitaran anggota kantor DPRD itu di depan sana. Di sini bisa hunting teman-teman yang pencinta kereta api.
Teman-teman yang pencinta kereta api, hunting kereta api itu di sini pas banget. Cuma kalau gini, udah bersuara gini, ini bingung. Keretanya tuh dari arah stasiun Jogja sana, apa dari arah Surabaya atau Solo? Ini dari arah Solo sama Surabaya ya. Kalau sana arah mau ke Jakarta, ke stasiun Kutoarjo dan stasiun-stasiun lain yang lainnya. Oh, ternyata arahnya dari Solo. Nah, ini nggak tahu kereta apa ini yang lewat. Itu teman-teman. KA Logawa. Tujuannya Purwokerto, Jember. Nah, yang Jember bisa nih turun di stasiun Jogja kalau mau ke Malioboro. Ini pintu perlintasannya unik teman-teman. Digeret secara otomatis. Nah, ini nih. Oh. Nah, biasa dia pakai palang pintu, ini enggak. Nah, dia sampai segini aja batasnya. Keren. Dahulu bandara Yogyakarta sebelum dipindah, dia dekat di sini ya teman-teman. Bandara Adi Sucipto. Tapi semenjak bandaranya dipindah, jadi tidak ada penerbangan dari Adi Sucipto. Rata-rata dipindah ke bandara yang baru, New Yogyakarta International. Tapi enak, gampang, transportasinya mudah. Ke bandara bisa naik kereta bandara dari stasiun Jogja. Tidak jauh dari Selasaran, Malioboro, tepat di depan saya ini adalah trek atau jalur kereta api yang akan memasuki stasiun Yogyakarta. Jadi kereta yang akan berangkat maupun datang itu akan melewati jalur ini. Nah, ini salah satu kereta yang ingin pindah trek. Yang di trek 1 nanti dia akan pindah ke trek yang satunya. Dan uniknya di sini palang pintu keretanya itu tidak berbentuk palang ya teman-teman, tapi berupa rolling door yang secara otomatis dibuka dan ditutup oleh petugas palang pintu kereta api sendiri ini. Jadi sangat keren ya kota Jogja ini teman-teman. Wisatanya cukup menarik dan transportasi yang ada di sekitar Jogja ini pun sangat mudah dan banyak pilihannya. Teman-teman bisa lihat seperti ada bus, ada kereta yang saya naiki dari Kutoarjo menuju Jogja. Untuk teman-teman yang mau naik dari Surabaya, teman-teman bisa turun di sekitar stasiun Lempuyangan. Kalau dari stasiun Jogja ini kurang lebih berjarak 1 km dari stasiun Jogja menuju ke Lempuyangan. Jadi keretanya setelah pindah trek, dia kembali lagi didorong atau berjalan mundur oleh lokomotif yang berada di depannya ya teman-teman. Nah, jadi kereta ini mundur lagi, dia akan pindah jalur trek. Ini tujuannya menuju stasiun Jogja ke daerah Surabaya Gubeng. Untuk teman-teman sendiri kalau mau lebih irit atau lebih murah, itu naik kereta api bernama kereta api Sri Tanjung. Kereta api Sri Tanjung sendiri dia startnya dari stasiun Ketapang, daerah Banyuwangi sampai ke stasiun Lempuyangan. Jadi teman-teman bisa naik itu dari stasiun Surabaya Gubeng, nanti turunnya di sekitar stasiun Lempuyangan. Itu tarifnya kurang lebih sekitar Rp98.000 kelas ekonomi. Jadi untuk kelas ekonomi dia kursi duduknya 3, jadi saling berhadapan. Kalau untuk yang kelas bisnis itu lebih mahal ya teman-teman. Dari stasiun Surabaya Gubeng sampai stasiun Jogja itu dikenakan tarif sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah.
itu dengan kelas bisnis. Setelah kita melihat rangkaian dari kereta api masuk ke stasiun Jogja, saya akan jalan menuju ke titik nolnya di kota Yogyakarta. 0 kilometernya Jogja, jadi ini tengah-tengah ini titik nolnya kilometer Jogja. Jadi menghitung jaraknya itu 0 kilonya tuh dari sini. Seperti kalau di Balikpapan tuh daerah Rapak ya. Jadi simpang 4 banget nih. Dan yang unik di sini nih bangunannya seperti Bank BNI ini, bangunannya masih seperti bangunan zaman Belanda ya. Sama kantor pos. Nah, ini peninggalan zaman Belanda. Kurang tahu tahun berapa ya. Ini bangunan sudah berdiri seperti ini. Kokoh banget. Nah, sebelahnya kantor pos itu yang seperti ada kubah masjid, itu Bank Indonesianya. Perwakilan Provinsi Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat dengan DIY. Di sana itu pintu gerbang keraton Kejogjakartaan. Jadi saya sempatkan hari ini untuk teman-teman ke Jogja, tepatnya di daerah Malioboro. Seperti yang saya bilang tadi, kawasan Malioboro ini seperti kawasan Kota Samarinda, yaitu Citra Niaga. Dia kawasan yang berbasis penjualan barang-barang, baju, dan yang lain-lainnya ya. Kompleks pusat perbelanjaan lah. Perbelanjaan pasar tradisional. Pas banget ini simpangnya. Nah, simpang ini satu arah. Jadi dari sana itu arah Malioboro ya teman-teman. Arah Malioboro yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Siang dijadikan tempat untuk wisata belanja, kalau malam jadikan wisata untuk hiburan rakyat. Ya biasa tuh di sepanjang trotoar Malioboro itu banyak para musisi jalanan yang mempersembahkan lagu-lagu, atau angklung yang terkenal dulu sempat ya. Ini kondisinya siang hari jam 1 lewat teman-teman. Nanti kita mau ke sana nih teman-teman. Saya akan coba ke sana, ke gerbangnya Keraton Yogyakarta. Ini nyebrang jalannya. Oke, let's go. Kita ke sana ya. Nah, untuk Malioboro sendiri ya teman-teman, ciri khasnya itu ada dokar begini, ada becak sepeda, ada becak motor. Dan yang paling enak tuh kalau di sini tuh malam hari. Nah, buat teman-teman maaf banget nih, saya malam hari nggak bisa berada di Jogja karena kereta api yang ingin menuju ke Kutoarjo atau kereta lain komuter itu saya terakhir berangkat jam 5. Jadi saya harus kembali lagi karena kereta terakhir jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kalau sampai malam saya nggak ada kendaraan untuk balik ke Kutoarjo. Karena besok saya pagi-pagi harus mengejar kereta api pagi menuju ke Surabaya lagi. Jadi saya kembali lagi ya teman-teman ke Surabaya dan akan melanjutkan trip lagi di pulau yang lain. Sudah waktu asar ya teman-teman. Ini sudah nggak terasa, sudah jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat atau waktu Jogja ya teman-teman. Yang belum melaksanakan sholat asar, ayo mari kita laksanakan dulu sholat asar bagi yang beragama Muslim. Kalau malam hari Jogja ini memang ramai di kala musik ya. Nah, ini seperti yang di depan saya ini udah persiapan live musik malam ini ya di sekitaran Malioboro. Jadi berganti pagi sampai siang toko-toko ini yang berjualan buka. Nah, ini buka nih, deretan oleh-oleh buka, ada bakpia dan yang lain-lain, baju batik dan lain-lain. Ini buka pada pagi sampai sore hari. Nanti malam tutup diganti dengan live musik. Ya, seperti yang di depan yang udah disiapkan nih persiapannya mulai sore ini. Nanti malam udah mulai untuk live musik. Cuman ya yang seperti saya bilang tadi, saya nggak bisa mengikuti sampai malam hari di Malioboro. Saya hanya bisa sampai siang tadi sampai sore ini ya teman-teman. Saya karena mengejar kereta api
yang jam 5 sore karena itu keberangkatan terakhir. Seandainya ada keberangkatan terakhir jam 9 malam, saya sampai malam di Malioboro. Tapi karena nggak ada, saya harus kembali lagi. Next time, apabila ada waktu dan kesempatan lagi, saya akan trip lagi di Yogyakarta ini, keliling ya teman-teman. Ini saya akan nginap di Jogja. Next time, doakan terus ya, agar channel saya terus bisa berkembang, agar bisa memberikan teman-teman informasi dari transportasi maupun wisata yang saya jalani. Cukup sekian video saya hari ini di Malioboro, kota Yogyakarta. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube Rizky Travel Vlog. Jangan lupa di share, kasih like-nya, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya sudah naik kereta api Pramex tujuan Jogja Kutoarjo. Ya, untuk keretanya sendiri ya kalau bisa dari PT KAI dibenahi ya. Setidaknya dikasih pada saat pemesanan tiket nomor kursi lah. Karena kenapa? Saat keberangkatan seperti ini pasti jadi rebutan. Sementara penumpang yang dari Kutoarjo sendiri belum turun habis, dari Jogja udah naik semua. Nah itu yang akhirnya membuat amburadul ya. Kalau bisa kereta api Pramex ini memiliki nomor tiket sendiri seperti kereta api jarak jauh, agar kedepannya bisa lebih rapi ya. Itu sih saran dari para penumpang yang ada, agar tidak terjadi rebutan. Oke. Karena kalau jadi rebutan seperti ini, kasihan yang bawa anak kecil, bawa bayi balita, itu kesusahan ya. Padahal kan di sini jelas nih ada nomor kursinya. Harusnya ya di tiket pun disamakan seperti ini, agar nggak jadi rebutan, agar lebih rapi lah ya. Biar lebih rapi lah kalau ada nomor tiket, jadi nggak bakal rebutan untuk tempat duduk ya. Semoga ke depan PT Kereta Api bisa membenahi dari rangkaian Pramex ini. Walaupun jaraknya dekat hanya sejam ya, setidaknya lebih diperhatikan lah. Karena lumayan loh, sejam kalau nggak dapat tempat duduk, ini berdiri lumayan. Oke teman-teman, malam ini kita kembali lagi dari Yogyakarta menuju Kutoarjo dengan perjalanan kurang lebih sama 1 jam 20 menit.